Jika Anda tidak mengenal baik musuh maupun diri sendiri, Anda akan kalah dalam setiap pertempuran. Sun Tzu. Perang adalah bagian dari kehidupan. Ini adalah sifat alamiah dari sebagian besar organisme yang hidup untuk terlibat dalam pertempuran, mengalahkan lawan, dan mendominasi. Dalam halnya manusia, kita melihat hal ini terjadi di dalam peperangan, bisnis, lapangan sepak bola, video game, klub malam, dan bahkan di YouTube. Dan kemungkinan besar saat kita tidak terlibat dalam pertempuran dengan lingkungan kita sedang berperang melawan diri kita sendiri. Buku Seni Peperangan karya Sun Tzu adalah teks militer Tiongkok kuno yang terdiri dari 13 bab yang didedikasikan untuk aspek-aspek strategis dan taktis dari peperangan. Buku Seni Peperangan menjelaskan secara rinci bagaimana kita harus bertindak di dalam pertempuran dan yang lebih penting bagaimana caranya untuk menang. Apa yang membuat tentara menjadi kuat? Dengan cara apa kita seharusnya mendekati musuh di wilayah yang tertutup? Dan bagaimana kita harus menggunakan mata-mata untuk mengumpulkan informasi atau menyebarkan berita palsu. Selain dari tips khusus tentang pertempuran, buku Seni Peperangan memiliki sisi filosofis yang mendalam. Sun Tzu berpendapat bahwa perang tidak boleh dianggap enteng, bahwa wujud keberhasilan yang paling tertinggi di dalam peperangan adalah dengan mengalahkan musuh tanpa bertempur, dan bahwa menjadi tenang dan tidak terbaca adalah tugas dari seorang jenderal. Dia menekankan penggunaan intelijen daripada kekerasan yang kasar, dan mengajarkan kita cara memenangkan pertempuran secara cerdas. Keindahan dari buku Seni Peperangan adalah bahwa kebijaksanaannya dapat juga diterapkan pada kehidupan modern kita. Bahkan di masa damai ketika kita tidak perlu berurusan dengan pertumpahan darah, melainkan dengan pekerjaan, olahraga, dan konflik sehari-hari secara umum. Video ini menjelajahi kebijaksanaan-kebijaksanaan dari buku Seni Peperangan, karya Sun Tzu. Sun Tzu juga dikenal sebagai Master Sun, adalah seorang ahli strategi militer dan filosofi yang hidup sekitaran 2500 tahun yang lalu dan secara tradisional diangkat sebagai penulis dari buku Seni Peperangan. Namun beberapa sarjana di Tiongkok meragukan akan keberadaan atau adanya seorang Sun Tzu. Dan mereka percaya bahwa Seni Peperangan adalah sebuah kompilasi karya yang dibuat oleh penulis yang berbeda-beda. Sun Tzu disebutkan hidup pada masa dinasti Zhou, di zaman yang sama ketika petapa Taois Lao Tzu dan filsuf Konfusi atau Confucius hidup. Tempat kelahirannya diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa dia lahir di negara Qi, yang lainnya percaya bahwa dia lahir di negara Wu. Namun sumber-sumber tertua yang ada sepakat bahwa dia adalah seorang jenderal dan ahli strategi yang melayani Raja Wu. Sepanjang zaman, karya Sun Tzu menginspirasi banyak orang di dalam militer maupun di luar dunia militer. Jenderal Vietnam Vong Yun Gap, misalnya, mengalahkan pasukan Prancis selama pertempuran Dien Bien Phu dengan menggunakan taktik yang dijelaskan dalam buku Seni Peperangan. Brazil, Luis Felipe Scolari menggunakan panduan strategi kuno tersebut untuk memenangkan Piala Dunia di tahun 2002. Buku Seni Peperangan menekankan akan pentingnya persiapan yang baik. Filosofi yang mendasarinya adalah bahwa kemenangan dan kekalahan sudah diputuskan dari awal sebelum pertempuran dimulai. Ini berarti bahwa dengan pengetahuan dan perhitungan yang cukup, kita dapat memperkirakan kemungkinannya untuk dapat memenangkan suatu pertempuran. Pihak mana yang lebih kuat? Siapa yang lebih mungkin menang? Penelitian yang baik sangatlah penting, dan bahkan jika mampu, kita perlu menggunakan mata-mata untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kita harus tahu dengan apa dan siapa kita akan berhadapan, dan secara realistis mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Untuk menciptakan tentara yang patuh, sangat penting bagi seorang pemimpin untuk mengenal para tentaranya. Setiap jenis tentara membutuhkan perlakuan yang berbeda. Kesadaran diri adalah kuncinya, karena jika kita mengenal diri kita sendiri, kita tahu musuh mana yang bisa kita kalahkan dan musuh mana yang sebaiknya kita hindari. Seringkali, lebih baik kita menghindari terjadinya suatu konflik, jika hal tersebut akan menimbulkan kerugian ketimbang keuntungan. Menurut Sun Tzu, kemenangan yang tertinggi adalah mengalahkan musuh tanpa harus berperang. Sayangnya pilihan ideal ini tidak selalu tersedia. Itulah mengapa di dalam hidup kita harus memilih pertempuran dengan hati-hati. Mengetahui mana yang layak diperjuangkan dan mana yang hanya sekedar pemborosan energi dan sumber daya. Dan pertempuran manapun yang kita pilih harus dilakukan dengan efisien mungkin. Kekuatan sebuah tentara itu terbatas. Bahkan tentara terbesar di dunia dapat kehabisan peralatan, bahan bakar, kendaraan militer, dan tentu saja para prajurit yang mengoperasikannya. Perang yang berkepanjangan adalah bencana bagi sebuah negara dan sumber dayanya, dan hanya akan menguras mereka yang berpartisipasi. Oleh karena itu, cara terbaik untuk memenangkan pertempuran adalah dengan menyerang secara cepat dengan penggunaan sumber daya yang minimal.
Jangan menghancurkan kota dan sumber daya musuh ketika kita dapat menggunakannya untuk kepentingan kita sendiri. Dan jangan membunuh para prajurit musuh secara sia-sia ketika mereka bisa bergabung dengan barisan kita. Di sini kita mulai melihat pengaruh aliran Taois di dalam cara berpikir Sun Tzu. Karena dia tidak menganjurkan penghancuran tanpa pikir panjang, melainkan untuk berperang secara cerdas dan meninggalkan musuh seutuh mungkin sehingga kekuatan mereka bisa menjadi milik kita. Saya mengutip, dalam perang, lebih baik mengambil sebuah negara utuh daripada menghancurkannya. Lebih baik mengambil sebuah pasukan, sebuah resimen, sebuah detasemen, sebuah perusahaan utuh daripada menghancurkannya. Keunggulan tertinggi tidak terletak pada memenangkan setiap pertempuran, tetapi dalam mengalahkan musuh tanpa pernah berperang. Bentuk perang yang tertinggi adalah menyerang strategi itu sendiri. Yang berikutnya menyerang aliansi, lalu selanjutnya adalah menyerang pasukan. Bentuk perang yang paling terendah adalah menyerang kota. Perang dalam bentuk penggempuran adalah langkah terakhir. Akhir kutipan. Dalam perang, kemenangan adalah hasil dari pengukuran, perkiraan, perhitungan, dan perbandingan. Jika kemenangan adalah hal yang pasti, bertarunglah. Jika kekalahan adalah hal yang pasti, jangan bertarung. Jika kita memilih untuk bertarung, kita perlu memiliki pengetahuan yang cukup untuk memutuskan strategi mana yang tepat yang akan membawa kita menuju kemenangan. Sebagai contoh, ketika kita memiliki jumlah pasukan yang lebih banyak daripada musuh, cara terbaik untuk menyerang adalah dengan mengepung mereka. Tetapi ketika kita kalah jumlah, lebih baik untuk bersembunyi. Dalam situasi seperti itu, menerapkan perang gerilya telah menjadi strategi efektif bagi Taliban di Afghanistan. Taliban bercampur dengan warga sipil dan menggunakan tempat persembunyian serta jaringan terowongan rahasia untuk tetap tidak terlihat, sambil menggunakan teknik propaganda yang canggih, dan mempertahankan baik kekompakan maupun fleksibilitas di antara anggotanya. Jika mereka menyerang musuh secara langsung, mereka pasti akan kalah. Tetapi dengan menggunakan teknik serangan cepat dan terkoordinasi, mereka telah membuktikan menjadi suatu kekuatan yang patut untuk diwaspadai. Salah satu cara untuk meraih kemenangan dengan cerdas adalah dengan menggunakan seni tipu muslihat. Saya mengutip, ketika mampu, berpura-puralah tidak mampu. Ketika mengirim pasukan, tampak seperti tidak mengirim pasukan. Ketika dekat, terlihat seakan-akan jauh. Ketika jauh, terlihat seakan-akan dekat. Akhir kutipan. Anda mungkin ingat mengenai Menteri Informasi Irak Muhammad Said al-Sahaf yang mencoba untuk tetap menjaga penampilan dengan memberitahu audiens bahwa semuanya baik-baik saja dan bahwa pasukannya sedang menang. Mereka tidak dekat dengan Baghdad. Jangan percaya pada mereka. Mungkin dia juga telah membaca buku seni peperangan. Sayangnya, upaya dia untuk menipu musuh tidak begitu meyakinkan. Dalam peperangan, sangat penting untuk beradaptasi dengan perubahan situasi seperti air. Perang tidak memiliki bentuk yang tetap. Musuh selalu berubah, begitu juga keadaan alam seperti musim dan medan. Sun Tzu mendorong kita untuk mencari kemenangan dari perubahan situasi musuh, sembari menjaga pihak kita sendiri tidak memiliki bentuk yang tetap. Ini berarti bahwa kita harus selalu mengamati musuh dengan cermat dan mencegah diri kita terekspos untuk dimanfaatkan oleh mereka. Ini adalah cara bagaimana kita tetap waspada terhadap kecenderungan musuh yang selalu berubah-ubah, sehingga kita dapat memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungan kita. Sebagai contoh, Sun Tzu memberitahu kita untuk menghindari mereka yang bersemangat tinggi dan sebaliknya menyerang mereka yang semangatnya tumpul dan rindu akan kampung halaman. Dan bahwa kita juga harus mengamati pola-pola tertentu untuk menentukan seberapa besar kekuatan musuh. Seperti yang ia ungkapkan, bertahan menunjukkan kekurangan, menyerang menunjukkan kelimpahan. Dia juga memberitahu kita untuk memastikan ketahanan diri kita sendiri dan menunggu kerentanan musuh. Ini pada dasarnya adalah strategi inti pada saat bermain squash, yaitu fokus pada permainan yang baik, tunggu lawan Anda membuat kesalahan, dan eksploitasi hal tersebut. Buku Seni Peperangan menguraikan berbagai macam situasi dan bagaimana cara mengambil tindakan di dalamnya, seperti berbagai macam medan yang ada. Sebagai contoh, kita sebaiknya berkemah di tanah tinggi dan menghadap ke arah terbuka, serta selalu bertempur menuruni bukit. Dan jika musuh menyeberangi sungai menuju kita, kita tidak boleh menghadapinya di tengah sungai, tetapi biarkan separuh pasukan yang menyeberang sebelum kita menyerang. Sun Tzu membedakan 9 jenis medan pertempuran yang ada, yang masing-masing memerlukan cara bertempur yang berbeda. Sebagai contoh, ketika suatu tanah secara strategis menguntungkan bagi kedua belah pihak, tanah tersebut adalah tanah strategis. Bagi sebuah perusahaan, ini bisa menjadi lokasi spesifik di dalam sebuah kota, dan bagi sebuah pasukan, itu bisa menjadi medan dataran tinggi yang berguna untuk pertempuran. Tetapi ada juga tanah kematian, di mana hanya ada satu cara untuk bertahan hidup, yaitu dengan bertempur. Sebagai contoh,
Tanah Kematian adalah pertempuran Morannon dalam The Lord of the Rings yang merupakan pertempuran terakhir saat melawan Sauron. Sun Tzu mengajarkan kepada kita pentingnya untuk menemukan keseimbangan dan kedamaian dalam perasaan di saat berperang. Kita tidak boleh terlalu sembrono, tetapi juga bukanlah seorang pengecut. Dan sangatlah berbahaya jika kita mudah terpancing, karena memikat orang yang memiliki temperamen yang tinggi ke dalam sebuah pertempuran sangatlah mudah. Selain itu, seorang jenderal juga harus memiliki kepedulian terhadap para prajuritnya dan memperlakukan mereka dengan kemanusiaan. Tetapi menjadi terlalu khawatir tentang mereka hanya akan menyebabkan kecemasan dan masalah. Saya mengutip, ada 5 penyebab kejatuhan bagi seorang jenderal, yaitu kecerobohan, menyebabkan kehancuran, ketakutan menyebabkan penangkapan, temperamen yang mudah panas, menjadi rentan terhadap provokasi, mementingkan pengakuan dan harga diri, cenderung mendapat malu atau dipermalukan. Terlalu peduli terhadap para prajuritnya menyebabkan kecemasan yang akan mengundang masalah. Akhir kutipan. Buku Seni Peperangan mengajarkan kepada kita bagaimana memilih dan memenangkan pertempuran kita. Daripada fokus pada kekuatan secara kasar, Sun Tzu menyarankan kita untuk mengukur dan menghitung, sehingga kita bisa menjadi pemenang bahkan tanpa harus bergerak. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi lebih cerdas dari lawan kita, menipu dan memanipulasi mereka, dan menggunakan situasi apapun untuk keuntungan kita. Pada saat yang sama, dia mendorong kita untuk mengalahkan musuh tanpa bertempur dan untuk sebisa mungkin mencegah terjadinya penderitaan. Jika kita bisa mengalahkan musuh tanpa pertumpahan darah, memimpin dengan kebijaksanaan dan kasih sayang sambil mempertahankan disiplin dan menyesuaikan diri dengan perubahan alam baik langit maupun bumi, maka peperangan sejatinya adalah sebuah kesenian. Terima kasih telah menonton sampai habis. Like jika video ini sedikit banyak yang membantu Anda, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari video saya yang selanjutnya. Tulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian terhadap ringkasan buku ini. Sekian untuk kali ini dan sampai jumpa.